Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas pertama Pak D ya guys ya. Pak D Jokowi karena habis pulang dari Abu Dhabi. Wow, baru pulang langsung disambut sama biasa guys, pecinta Jokowi yang selalu menunggu dong. Dan juga ada pejabat Nigeria yang datang. Aduh, makin panas dong. Luar biasa Pak Jokowi ya guys ya. Walaupun diserang bertubi-tubi, wow, luar biasa guys. Punya immortal lah. Tenang. Dan juga ada berita hoax lagi media tempe guys. Yang membuat hoax tentang framing jahat ya, pastinya ya masalah kemarin guys ya, tentang gas LPG. Ada seseorang ibu-ibu yang meninggal dikarenakan mengantri. tempe cocoknya karo gerung lah. Tenang. Padahal sudah ada CCTV dan itu tidak ngantri guys. Cuman ibu itu mempunyai penyakit lah ya. Terus juga ada yang namanya wafat, kan itu takdir ya guys ya. Ya tetap guys yang disalahkan Pak Jokowi. Pokoknya nek ora ana Pak Jokowi ini ora rame sing nonton apa kepriwe. Tenang. Ini beritanya. Ini baru keren guys tuh. Nigeria. Duh, ini ngomong-ngomong si Abah Anis. Kemana ini nggak pernah kelihatan. Aduh. Bah, lihat ini bah. Aduh. Biar tambah panas ya guys. Goreng terus. Ini settingan. Aduh. Katanya ada kabar baru ya guys ya, yang dimana itu ada dari pihak sebelah ya, Said Didu CS anak buahnya itu lewatin rumahnya ya, jalan Pak Jokowi ya guys ya, biar dikira itu adalah settingan rombongan. Udah ketahuan duluan bung. Aduh. Ini guys, biasanya kalau Untuk 235 million. 235 million. And you are 300, you are 208. It's about similar thing in terms of population. In terms of Muslim, you have the highest number of Muslims. Yeah, we have 200. 170. And then following that, you now look at the past development. Nigeria used to be head of the donation. 1960, 1970, by 1980 we had PAN. By 1990 is moved away from where we are. So it is a necessity. And then considering what we were able to do from 2014 to the current point if we need to learn about. Yes. Nah, Ya. ini Ngomong apa aku parah orang nih. ngerti kan. Tuh mungkin ya anak abah itu pada tahu ya, soalnya kan sok gaya. Wow, masa presiden nggak bisa bahasa Inggris? Tuh kalian tuh menjelaskan sendiri tuh artinya apa guys. Kalau saya sendiri terus terang guys ya, nyong bodoh, nyong bahasa Inggrisnya bodoh lah.
Saya ngaku guys, saya nggak bisa bahasa Inggris lah ya. Ya, yes or no, or lah. Tenang, tenang. Dan di sini kita akan melihat reaksi para netizen. Nah lo, mana nih yang bilang itu, yang datang ke rumah Pak Jokowi yang ke Solo itu semua pengen dapat bansos, bayaran, settingan, iya. Aduh, loh ini yang datang, dari luar negeri coy, dari Nigeria ya coy, aduh, siapa lagi bayar mereka? Kalian bilang lagi settingan, hah? Kalian bilang lagi buzzer. Apa mereka mau dapat bansos kalian bilang? Hah? Kalian itu ya iri kali kalian melihat kalau datang rakyat Indonesia menjumpai Pak Jokowi. Kalian bilang lah itu settingan, kalian bilang lah itu bayaran. Aduh. Kemarin aja Pak Jokowi ke Arab loh. Orang Arab itu tahu mana orang baik ya. Kalian gak usah kalian sanksikan keimanan orang, keislaman orang Arab, orang Arab sana ya. Kita aja orang Indonesia tahu agama, tapi tidak tahu menilai mana orang baik. Itulah kalian bilang Pak Jokowi jahat, adili Jokowi, gitulah muncul kalian cakap. Kalian tengok tuh kemarin di Dubai Pak Jokowi, aduh. Hangat kali, enak kali menengoknya kan. Aduh, apalagi ini sekarang kedatangan tamu loh. Bapak awak itu, tengok tuh bapak awak itu. Dari luar negeri cuy. Kalian bilang, itu settingan. Nggak terima kalian kan. Dulu itu Pak Jokowi menjumpai rakyatnya selama 10 tahun. Jadi rakyat itu berbalas budi. Kalau dulu rakyat itu kan susah menjumpai Pak Jokowi karena banyak pengawalnya, karena sibuk kegiatannya. Nah, sekarang kan Pak Jokowi lagi di rumah, ya saatnya lah rakyat itu berbalas budi untuk menjumpai Pak Jokowi ke rumahnya. Betul itu. Rongok nah gue, kupingnya dicembreng. Gitu loh. Kalian ini gak kelar-kelar, gak nalar-nalar otak kalian ini. Hah? Awak aja yang gak ada duit awak ini pengen ke rumah Pak Jokowi. Gak ada duit awak lo. Rumah awak di Sumatera, di Siantar. Jadi ke Solo itu butuh biaya loh. Hah? Jadi gak mungkin aku bisa ke rumah Pak Jokowi. Gak ada duit awak ke rumah Pak Jokowi. Kalau ada duit awak pun udah ke rumah Pak Jokowi, awak berfoto-foto gitu loh. Ya. Jangan kalian itu bayaran semua itu yang datang ke rumah Pak Jokowi kalian. Kalian itu iri dan dengki kalian yang kalian pelihara. Para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Walah, kapan ya kalian saatnya untuk tobat, istirahat. Biar tenang otak kalian itu berpres. Saatnya kita memikiri kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita bagaimana anak kita kemudian hari. Gitu loh. Jangan kehidupan Pak Jokowi kalian kritik habis-habisan. Gitu. Ini aneh kalian. Hanya Pak Jokowi lah kalian serang-serang. Sama si Gibran itu pun kalian bahas-bahas. Ada aja kalian ini. Wes. Serat otak kalian itu. Gak capek-capek kalian. Sementara Pak Jokowi lagi enak-enak loh menyambut tamu yang silih berganti datang ke rumahnya gitu ya coy. Tuh terbuka mata kalian, tengok ya, dari Nigeria datang langsung ke rumah Pak Jokowi yang di Solo ya. Nggak boleh kepanasan, nggak boleh ya, nggak iri dan dengki ya gara-gara calon kalian itu kalah, nggak ada menjumpai gitu loh ya. Kayak Mak Banteng, dia setelah pensiun dari presiden, gak ada kan rakyat menjumpai dia, jadi kan iri kan. Mak Banteng aja kemarin itu pergi ke sana ke Roma, kalian nggak pada ribut muncul kalian, ngapain? Udah masih berlaku presiden-presidenan, nggak ada kalian ribut, nggak ada kalian mengkritik. Mak Banteng keluar negeri, Pak Jokowi keluar negeri, kalian ribut, kalian protes, ada aja kalian. Kalian berkritik juga lah itu Mak Banteng keluar negeri sama anak-anaknya, beramai-ramai mereka. Padahal Pak Jokowi cuma sendiri berangkat, nggak ikut loh bininya. Kalian udah iri.
Alah, para wabahnya sakit hati melihat Pak Jokowi ini ya. Paling itu para nyaman sama ternak banteng ya itu aja yang terus. Gak kelar-kelar kalian. Terus sampai kapan kalian tuh berhenti otak kalian memikiri keluarga Pak Jokowi ya? Sedangkan majalah Tempe, biar tahu kalian, bikin hoax dia. Dibilangnya lah ada seorang nenek-nenek meninggal gara-gara antri beli gas. Heboh lah berita itu kan? Heboh berita itu. Jadi dari polsek setempat langsung melakukan cross check. Ternyata enggak. Beliau beli gas, tidak antri, pulang meninggal. Jadi bukan gara-gara antri beli gas meninggal. Majalah Tempe. Nanti kita angkat itu. Ya, itu dia. Jadi kalau nggak salah sekarang Bapak Menteri Bahlil ini ya agak was-was juga. Was-was lawak. Sudah nonton berita? Ada seorang nenek meninggal karena antri gas 3 kilo. Nah, ini yang sebenarnya. Silahkan dilihat. Tempo kali ini kelewatan banget. Mereka menyebarkan hoax meninggalnya seorang nenek gara-gara antri gas. Mereka beritakan kabar itu pada 3 Februari 2025 lalu melalui media online mereka, Tempo.co. Dalam pemberitaannya, Tempo menulis, "Malang nasib yang menimpa Yonih binti Saman, perempuan 62 tahun ini tutup usia usai mengantri LPG 3 kg. Yonih diduga kelelahan usai mengantri selama kurang lebih 2 jam. Guna menguatkan narasi bahwa si nenek meninggal setelah antri gas, dalam ilustrasinya Tempo menyertakan foto warga sedang antri. Tempo nggak hanya sekali memberitakan kematian Yonih. Mereka kembali memberitakannya pada 4 Februari 2025. Dalam pemberitaan yang kedua, Tempo menulis, akibat kelelahan mengantri gas, seorang warga RT 001 RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan bernama Yonih dikabarkan meninggal. Tempo mengutip pernyataan seorang warga di daerah yang bernama Saiful. Rupanya, tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu nggak akurat. Faktanya, nenek itu nggak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Pamulang, Kompol Widya Agustiono. Menurut Widya, setelah ada kabar meninggalnya seorang nenek karena antri gas, kepolisian langsung mengecek ke lokasi meninggalnya nenek itu. Mereka mendatangi pangkalan gas tempat nenek itu membeli gas 3 kg tersebut, guna meminta keterangan saksi. Ternyata, fakta yang didapat nenek itu nggak antri saat membeli gas itu. Nenek itu emang datang ke lokasi itu sekitar pukul 10. Menurut pengelola pangkalan gas, nenek itu langsung dapat gas itu tanpa melalui antri. Guna membuktikan kebenaran pernyataannya, pengelola memberikan bukti video CCTV kepada polisi. Polisi menyayangkan pemberitaan yang menyebut nenek meninggal setelah antri. Posisi beliau nggak antri, kan di berita itu narasinya dia meninggal saat antri. Itu nggak benar, ucap Widya mengutip pemberitaan detik.com. Menurut anaknya, ibunya Yonih memang mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Sehari-hari Yonih berjualan nasi uduk dari pagi sampai petang. Hari itu memang Yonih kehabisan gas. Maka kemudian dia membeli di pangkalan terdekat dengan rumahnya. Sepulang membeli gas, kondisi Yonih ini drop. Sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nggak tertolong. Apa yang dilakukan Tempo benar-benar ceroboh. Tanpa melakukan cek-recek kembali, mereka langsung memberitakan kabar yang mereka dapat. Lebih kelewatan lagi, mereka juga menarasikan kalau nenek Yonih ini meninggal karena antri gas. Tempo benar-benar nggak menghiraukan akurasi berita yang mereka buat. Kami juga nggak setuju ya dengan program yang dibuat oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas melalui pengecer. Tapi memberitakan sesuatu yang nggak sesuai dengan fakta itu jelas sebuah pelanggaran etik serius yang dilakukan Tempo. Jadi terlihat Tempo seperti sedang punya agenda menjelekkan program pemerintah, bukan memberi kritik agar program itu berjalan baik. Emang sih bukan hanya Tempo yang memberitakan kabar tersebut. Tapi Tempo lah yang pertama memberitakan dan menarasikan seolah nenek itu meninggal karena antri gas. Media sebesar Tempo jangan jadi agen penyebar hoax ya.
Yuk jaga akurasi data kalian. Nah, ternyata itu ulahannya media tempe yang memframing seolah-olah program atau kebijakan pemerintah itu memakan korban. Jadi buat para haters yang kemarin sudah gembira sekali mendapat bahan untuk menggoreng, tolong lain kali dicermati ya. Jangan sampai jadi agen hoax. Jadi agen gas nggak apa-apa, tapi jangan jadi agen hoax. Marilah kita semua menjadi agen kebaikan dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Semoga bermanfaat. Ibu di Pamulang diviralkan meninggoy saat antri gas 3 kg. Ini faktanya. Kapolsek Pamulang Kompol Widya Agustiono mengatakan anggotanya sudah mengecek tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari para saksi. Dia mengatakan ibu tersebut datang ke agen penjualan gas LPG 3 kg dan saat itu tidak ada antrian. Ceritanya ibu itu dari berjualan nasi uduk dari pagi jam 5 terus jam 10 gasnya habis terus beli gas ke pangkalan. Setelah korban beli gas tanpa antri, korban jalan pulang 200 meter dan bawa tabung gas itu. Terus korban berhenti dulu di rumah tetangganya sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Lalu sama tetangga korban diantar pulang ke rumahnya. Begitu tiba di rumah, anak ibu tersebut dihubungi untuk pulang. Habis itu datang anaknya dari tempat kerja, terus melihat kondisi ibunya kok kayak drop. Lalu diantarkan ke rumah sakit Permata Pamulang untuk pengecekan kesehatan karena melihat kondisi ibunya yang drop. Setelah itu ditangani dokter, beberapa saat kemudian rupanya ibunya sudah nggak ada. Jadi berita yang mengatakan ada korban jiwa saat antrian gas 3 kg itu hoaks. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jegigis. Saya tahu ya guys ya, maksud daripada itu saya paham. Soalnya apa? Kan tahu kan Bahlul itu kan ya bisa dibilang orangnya Pak Jokowi yang dulu, Menteri Pak Jokowi yang dulu, yang sekarang di zamannya Pak Prabowo masih diikut sertakan. Tenang. Secara tidak langsung itu ya tuh titipan Mulyono, gara-gara titipan Mulyono. Aduh, tapi ya tempe ya guys ya. Tempe kalau nggak digoreng ya nggak enak. Tenang. Aduh. Tapi ya inilah yang ada di Indonesia guys ya. Harusnya ya media-media seperti Tempe itu harus dibubarkan ya guys ya. Seperti Rocky Gerung itu harus dilenyapkan. Soalnya ini adalah bisa dibilang provokator guys ya, memecah belah bangsa guys. Gimana kalau menurut kalian? Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.